Oi pal, udah lama nggak keluar kamar nih. Sekali keluar nggak lama, nggak tahu ya perubahan kota sendiri. Gara-gara nggak tahu keluar itu. Dan alhamdulillah, semenjak rame dan kalian masih nemenin aku di sini, rasanya senang aja gitu. Yap, balik lagi bareng aku di Emirum is here. One. Belakangan ini, One sering kepake juga ya di meta-meta sekarang. Sebenarnya hero ini kalau pilotnya bener, bakal jauh lebih berbahaya. Apalagi kalau udah paham bener sama hero-nya. Asli sih bisa jadi licin banget si One ini. Hero ini tuh beda banget men dari MMM cewek yang ada di Mobile Legends. Biasanya kan kalem-kalem gitu ya, kayak Mia, Layla. Nah si One ini beda. Bedanya gimana? Nah nanti deh kita bahas ya. Dan seperti biasa, kuilah kita bahas dulu ya skill-skillnya. Skill pasif. One itu bakal ngasih 4 mark yang kayak gini nih, yang ada di badannya musuh. Marknya itu namanya weakness ya. Nah enaknya dari pasif ini, kita tuh bisa tahu keberadaan musuh yang semisal sembunyi tapi masih ada marknya ini. Itu tuh dalam 6 detik itu bakal kedetek tuh musuhnya di mana. Dan kalau udah pecah semua marknya, One itu bakal naikin damage-nya lagi sebesar 40% selama 6 hari. Terus bisa loncat-loncat gak jelas gini men. Nah ini tuh bisa jadi pasif terkeren untuk MM. Karena kalau kalian bener nih main hero ini, One bisa asli sih, bisa licinnya minta ampun. Skill 1, One itu bakal lemparin kayak layangan gitu sih. Aku bilangnya kayak layangan gitu. Nah ketika layangannya ada di ujung lemparan gitu, layangan ini tuh bakal berubah jadi sejenis apa ya, bumerang gitulah. Dan bakal ngelemparin 3 panah nih. Jadi 3 panah itu bakal balik nih ke badannya si One. Kalau ada lawan yang kena, mereka itu bakal nyelow 30% selama 1,5 hari. Dan lawan yang kena itu dari panahnya dari skill 1 ini sebanyak 2 kali, mereka tuh bakal kena kayak stun kecil gitu lah men. Dan untuk skill kedua, One itu bakal menghapus semua jenis CC yang ditunjukkan buat dia. Simpelnya sih itu sih ya dari skill 2 ini. Kayak untuk skill ngedefense, tapi kelemahannya hanya untuk 1 CC doang yang tertuju. Dan ya kalau rame-rame sih agak sedikit sulit. Nah untuk ultimate, One itu bakal naik ke langit tuh, kayak gini nih. Nah ketika lawannya tereliminasi, Do itu bakal nyerang musuh yang lain yang dempet sama temennya. Jadi bakal nyamber gitulah ultinya tuh. Jadi kayak langsung terkonek gitu men. Gak harus kalian gunain skill ultinya ini untuk satu musuh itu. Gak gitu ultinya si One. Jadi kalau mati musuhnya dia bakal nyamber. Gitulah simpelnya. Do itu juga bakal naikin attack speednya sebesar 30%. Nah simpelnya sih gitu ya dari ultimate-nya. Dan untuk ultinya sebenarnya gak sesimpel apa yang aku bacotin barusan. Nanti deh di belakang kita bahas ya. Dan next kita masuk ke tips jago main Wanto. Ya Wanto. Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang jangan maju-maju gak jelas. Oke men, One ini emang MM yang sama sih kayak MM pada umumnya. Biar kata skill 2 Do itu bisa nge-cancel semua CC, mau itu immobilize, stun, suppress, grounded, dan yang lainnya. Tapi kelemahan dari skill 2 One ini cuma bisa dipakai untuk 1 CC aja. Kayak yang aku udah jelasin tadi ya. Ketika dapat musuh CC yang banyak nih satu tim, ya gak usah banyakan gaya lah kalian. Main santai aja di belakang, gak usah terlalu maju-maju ya kan. Misalnya kalau satu musuh udah punya stun nih, udah keluarin, kalian pakai nih skill 2-nya. Nah musuh yang lain tuh masih nyimpen CC-nya atau masih simpan stun atau segala macamnya. Nah itu tuh bisa kena di CC yang kedua. Jadi biar lebih aman, ya udah sih main aman aja. Biar ntar kalau mati kalian gak banyak alasan gitu. Dan nextnya aku pengen ngebahas tentang penggunaan lebih apa ya, kayak skill satunya deh. Sebenarnya ini bukan hal yang penting-penting banget karena tadi udah aku jelasin juga. Tapi nih ini tuh penting buat aku share ke kalian. Karena ini secara garis besar ya untuk skill satunya. Buat kalian yang masih suka sembarangan ngebuka skill 1 One, please man, mulai dari sekarang kalian harus benar-benar tahu hal ini.
Jangan pernah buka skill 1 ketika musuh nggak dalam radius skillnya. Atau semisal nih, ada lawan jauh dari 1, ya jangan dikeluarin skill 1-nya. Kenapa gitu? Ya karena bakal mubazir. Banyak manfaat dari skillnya ini, entah itu nyelow atau nyetun kecil itu. Pas kalian buy one di lane, itu malah berguna banget men dengan skill 1 ini. Jadi, mulai sekarang kalau ada musuh yang dalam radius skill 1, baru deh boleh kalian keluarin skillnya. Kalau jauh mending jangan deh ya. Terus aku pengen ngebahas lagi soal attack speed. Kalau soal ini sih kayaknya kalian udah beberapa orang tahu ya. Attack speed buat 1 itu berarti banget pal. Simple ya, semakin banyak attack speed, semakin enak nih dia lompat-lompat. Basic attacknya itulah yang ngebuat 1 jadi lincah banget. Jadi untuk item, kalian bisa kopas aja punya aku yang kayak gini ya. Itemnya sebenarnya muter-muter di situ doang kok. Dan untuk masalah kenapa nggak pakai sepatu, ya karena pasifnya itu tadi. Hero ini asli men, cuman butuh attack speed doang. Semakin tinggi attack speed kalian, ya otomatis pasifnya bakal ngasih kelincahan yang lebih-lebih gitu loh. Nah untuk yang keempat itu aku pengen bicara lagi soal ultimate-nya. Jadi ini tuh secara garis besar dan hal-hal yang mendetail ya soal skill-skillnya. Karena kalau kalian gak paham soal skill dan cara main sebuah hero itu bakal jadi sulit banget men. Di bagian inilah kunci keberhasilan kalian untuk memahami 1 secara keseluruhan. Setelah pasif yang mengharuskan kalian terus goyang, nah di bagian ulti ini itu masih punya kesamaan sih. Aku bahas soal tembok dulu lah ya. Di saat kalian mau ulti, jangan pernah sekali-kali kalian di dekat tembok atau mau nyebrang gitulah ke musuh yang ada di belakang temboknya. Karena biar kata hero ini ultinya terbang ke kayangan gini kayak gini nih men, tetap yang namanya tembok tetaplah tembok. Gak akan bisa 1 ulti terus nembus tembok. Ini kayak di luar logika aja sih. Seharusnya bisa lah yang ngelewatin temboknya karena kan dia posisinya di atas tuh. Tapi ya gitulah, namanya juga game. Gak bisa men. Kalian mau paksain gimana juga gak akan bisa. Bakal percuma, ulti kalian ya nyangkut jadinya. Dan ini nih yang terpenting dari bagian ulti. Dikarenakan ultian itu kan gak bisa dipakai sesuka hati ya. Ada beberapa poin yang perlu kalian pahami dari ini. Aku pengen nanya nih, apa kalian player yang cuman mainin basic attack buat mecahin stack yang di ultinya ini? Atau pakai combo dengan skill 1 untuk bisa lebih cepat make ultinya si 1? Coba deh kalian komen ya di kolom komentar, kalian yang mana tuh? Apa cuma pakai basic atau pakai skill 1? Yang paling bener itu adalah pakai combo dengan skill 1. Kenapa gitu ya? Jadi kalian hanya fokus ke bagian depannya aja. Dan disinilah fungsi dari pasifnya itu berlaku dan membantu 1 untuk memecahkan lingkaran yang ada di badannya musuh dengan cepat. Tapi nggak cukup sampai situ aja sih pal. Nih tips ya buat kalian lagi. Kalau mau aktifin ultinya, harus hit ke tanknya aja dulu. Karena ketika hit ke hero-hero tipis itu kan jadi percuma ya. Kalau mati nih musuhnya yang jadi target kalian untuk mecahin pasifnya itu, atau mark yang buat ngaktifin ulti itu. Nah kalau posisi ultinya belum kebuka dan mereka mati, ya bakal percuma gak sih? Apalagi kalau posisinya lagi war. Ya otomatis damage gak tahu dari mana-mana kan. Belum lagi dari damage teman-teman kalian yang jarang ke satu hero yang lagi kita hit juga. Ya otomatis lawan tersebut bakal cepat tereliminasi. Dan ultinya 1 ini gak bakalan bisa kebuka. Nah aku saranin nih, kalian spamin aja nih skillnya dan pecahin stacknya ini ke tanknya dulu, atau ke hero-hero yang tebel aja lah. Nah ketika ultinya udah kebuka, kalian jangan sekali-sekali asal tap ya. Karena ultinya ini bisa ke target yang lain kok. Gak harus ke musuh yang buat ngebukain ultinya di awal. Kayak gini deh contohnya. Aku pecahin ke hero ini dulu ya. Setelah pecah aku arahin ke Layla. Dan bisa kan men. Nah jadi pemahaman yang kayak gini nih yang perlu kalian tahu. Jadi jangan asal-asal lagi ya untuk ngarahin ultinya. Ketika ultinya ini udah kebuka, harus kalian arahin ke musuh yang tipis-tipis aja kalau pas multi ya. Kalau musuh mati kena ulti, nah itu kan kita bisa nyamber nih ke teman yang ada di sebelahnya. Jadi bakal enak lah pas war. Selalu ingat ya, tips ulti yang dari aku ini harus selalu kalian harus bisa hafal lah. Pokoknya ngerti aja lah yang aku bilang barusan atau yang sepanjang video ini.
Kalau kalian mau nambahin tipsnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya, kita sama-sama sharing. Nah, untuk emblem ya kalian bisa kopas punyaku ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.